Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya Ahmad Afandi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah usul fikih. Di sini saya akan mempresentasikan babul qiyas dalam kitab Al-Khulasaah fi Ushulil Fiqh karangan Dr. Hasan Hito halaman 111 sampai 118. Babul khamsi fil qiyasi. Al-qiyasu lughatan masdarun qasin bima'na qadara yuqalu qistul ardu bid-dira'i ay qaddartuha bih. Wastilahan rada far'in ila aslin bi illatin tajma'u bainahuma fil hukmi. Yang pertama di sini pengertian daripada qiyas. Qiyas menurut bahasa itu berarti penyamaan, pembandingan, dan juga pengukuran. Seperti menyamakan orang A dengan orang B. Nah, karena keduanya itu mempunyai tinggi, bentuk, dan juga wajah yang sama. Nah, demikian pula membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan mencari persamaannya. Selain itu, pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau juga pengukuran sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan secara istilah, qiyas itu menyamakan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak terdapat dasar nasnya dalam ketentuan Al-Quran atau As-Sunnahnya. Nah, dengan cara membandingkan suatu kejadian atau peristiwa lainnya yang sudah mempunyai nas dalam Al-Quran atau As-Sunnahnya, karena adanya persamaan ilat antara keduanya. Jadi qiyas itu sering dilakukan oleh mujtahid dalam meneliti hukum dan juga atau kebenaran ilat yang sama dengan masalah yang lain yang sudah mempunyai nas dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnahnya. Nah, apabila benar ada persamaan dalam ilatnya, maka kemungkinan besar hukumnya itu juga sama. Falil qiyasi arba'atu arkani yumkinu ma'rifatuha min ta'rifi wahiyya. Yang pertama al-far'u wa huwa al-hadithatul jadidatul lati la hukma laha fil Qur'an awis sunnah awil ijma' kal birati masalan. Yang kedua al-asli wa huwa al-amru alladhi sayuqasu alaihi wa qad warat nasi bihukmi wa dhalika kal khamri. Yang ketiga hukmul asli wa huwa al-hukmul ladzi ja'a min syari'i lil asli katahrimil ladzi warada bahun nasul qur'ani lil khamri. Yang keempat an illah wa hiya al-wasful ladzi yajma'u bihi bainal asli wal far'i wa hiya fi mithalina al-iskar. Selanjutnya rukun-rukun qiyas. Di sini ada 4 rukun yang harus dipenuhi oleh qiyas, yaitu yang pertama al-far'u atau dikenal dengan cabang, sesuatu yang belum mempunyai hukum karena tidak ada nas. Jadi sesuatu yang belum mempunyai hukum karena tidak ada nas, tetapi hukumnya itu bisa dihubungkan dengan al-aslu. Al-far'u juga disebut dengan al-maqis yang dapat diukur, al-mahmul yang dapat dibandingkan, dan juga al-musyabbah yang dapat diserupakan. Yang kedua al-aslu atau pokok, sesuatu yang sudah ditetapkan hukumnya dalam nas. Jadi di sini sesuatu yang sudah ditetapkan hukumnya dalam nas, dan juga al-aslu itu juga disebut dengan maqis alaih
yang menjadi ukuran, mahmul alaih tempat membandingkan, dan juga musyabbah bih tempat menyerupakan. Yang ketiga, hukum ashal, hukum dari asli yang sudah ditetapkan berdasarkan nas dan hukum. Jadi hukum dari aslu yang sudah ditetapkan berdasarkan nas atau hukumnya itu juga diterapkan pada far'u seandainya ada persamaan illat pada keduanya. Yang keempat, illat atau sebab, suatu sifat yang ada pada hukum ashal dan sifat itu dicari pada far'u, yaitu apabila ada pada far'u maka persamaan sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum far'u dengan hukum ashal. Aqsamul qiyasi, yunqasimul qiyasu min hayfiyatin katsiratin ila aqsamin katsirah wa min dzalika annahu yanqasimu ila qiyasin illah wa qiyasin dalalah wa qiyasin syabbah. Yang pertama, qiyasul illah wa huwal qiyasul ladzi tadhkira fihi illatu sarahatan wa takunu dallatan 'alal hukmi wa ma'rifatan lah bihaitsu la yahsunu aqla takhalafahu anha. Wa dzalika ka qiyasil birati 'alal khamri fit tahrim bi jami'il iskaru fi kul wa huwa illah at-tahrimi fil asli kama waradat bihan nususi syar'iyyati sarahatan wa hiya mawjudatun fil far'i fala yahsun aqala takhallafa hukumut tahrimi anha lidhalalatiha alaihi. Yang kedua, qiyasu dalalah wa huwal qiyasul ladzi lam tadhkira fihi al-illatu sarahatan wa innama tadhkira ma yadullu 'alaiha qalazmuha mathala wa dzalika ka qiyasin nabida 'alal khamri fit tahrim bi jami'ir ranihatil mastaddati fi kulli minhuma fa huna lam tudhkira illah wa huwal iskar sarahatun wa innama dzukira lazimha wa huwa ranihatul mustaddatu dallatu ala wujudul iskar wa qad istadallu 'alaiha bi ghairil lazimi ayudaqu ma huwa ma'rufu fiha. Yang ketiga, qiyasus syabbah wa huwal qiyasul ladzi yataraddada fihi al-far'u baina aslaini yatajadabani wa yahtamalu an yalhaqa bi kulli minhuma fayalhaqu bi aktsarihima shibhabuhu wa dzalika kal 'abdar raqiq ayyamu kana raq idza atlafa fa innahu yataraddadu dhamanihi baina aslaini humal al-insanul hurru wal mata' fahuwa min haisul adamiyatu wa kathiru min takalifi syar'iyati yushbihul har wa min haisu innahu malun yuba'u wa yushtara wa yuqafu wa tutmanu ajza'uhu bima taqsin min qimatihi wa yurasu syubihul mata' fa idza tiraddan nadari fi ilhaquhu bi ahadal aslain ilhaqa bi aktsarihima syabaha wa huwa hunal mata'u. Selanjutnya di sini jenis-jenis daripada qiyas. Qiyas terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama qiyas illah. Jenis qiyas yang sudah illat dari kedua persoalan yang dibandingkan dan diukur. Jadi sehingga baik masalah pokok ataupun masalah cabangnya itu sudah jelas illatnya,
Maka para ulama itu sepakat mengenai hukum dari sesuatu yang sedang dibandingkan dan diukur tadi. Yang kedua, qiyas dalalah. Jenis qiyas yang menunjukkan pada hukum berdasarkan dalil illat atau mempertemukan pokok dengan cabang berdasarkan illat. Yang ketiga, qiyas syabah. Jenis qiyas yang mempertemukan antara cabang dengan pokok persoalan itu hanya untuk penyerupaan. Syurutul qiyas. Lil qiyasi syurutu tatajalla fi syurutil far'i wal asli wal illah wal hukmi. Yang pertama syurutul far'i. Lil far'i syurutu katsirata hatta tatahaqqaqa far'iyatuhu wa yulhaqu bil asli wa min ahammiha an yakuna munasiba lil asli fil jam'i bainahuma wa dzalika bi an takuna al illatul jami'atu bainahuma munasabah lil hukmi fal bira fiha qaddamna mathalan munasibatu lil khamri fil jam'i bainahuma wa dzalika an illatal iskar munasibatu li hukmi tahrimi fihima. Yang kedua syurutul asli. Walil asli syurutu katsiratu aidan wa min ahammi syurutihi ay yakuna thabitan bidhalilin syar'i min kitab aw sunnah aw ijma' aw ghairihima wa la tasihhu ay yakuna hukmuhu thabitan bil qiyas. Fa in kana hunaka khasman yatanadaran fala budda ay yakuna dalilul asli muttafaqan alaihi bainahuma wa in lam yakun khasmun fala budda ay yakuna hukmul asli qad sabata bidalilin yaqulu bihil qais. Syurutul illah. Wa min ahammi syurutul illati lil ilhaqi biha. Yang pertama, antakuna muta'addiyah fala yasihul ta'lili bi illati qasirah lil ilhaqi biha wa in kana yasihhu ta'lili biha la min ajlil ilhaq. Yang kedua, alla tukhalifa nasa au ijma'an fa in khalafat nasa au ijma'an lam yu'tadda biha. Yang ketiga, antakuna mutarridah fi ma'lulatiha bihaitsu la yalhaquha naqdun la lafdhan wala ma'na. Yang keempat, syurutul hukmi. Wa min ahammi syurutil hukmi ay yakuna kal illah fil nafi wal itsbat fayujadu in wujidat wa yantaki in tafat. Selanjutnya syarat-syarat qiyas. Di sini syarat-syarat qiyas ada 4. Yang pertama al-far'u atau cabang. Cabang hendaknya mempunyai sifat yang sama dengan pokok. Jadi jika cabang tidak mempunyai illat yang sama dengan pokok, nah maka qiyas itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena qiyas adalah memberlakukan hukum pada pokok kepada cabang dan ini bisa terjadi bila adanya kesamaan illat antara keduanya. Yang kedua, tidak ada nas yang menyebutkan hukum tentang cabang. Jadi tidak ada nas yang menyebutkan hukum tentang cabang karena cabang adalah persoalan baru yang akan dicari ketentuannya melalui qiyas. Selanjutnya, cabang tidak boleh berlawanan dengan nas dan juga ijma'. Kenapa? Karena cabang adalah sesuatu yang akan dicari hukumnya dengan ijma'. Selanjutnya, tidak terdapat sesuatu yang bisa menghalangi untuk mengamalkan cabang dengan pokok. Selanjutnya, yang terakhir, cabang tidak boleh mendahului pokok dalam penetapannya.
Yang di sini misalnya mengkiaskan wudhu pada tayamum dalam hal niat, karena tayamum itu adalah hal yang terakhir. Syarat yang kedua, al-aslu. Di sini al-aslu merupakan hukum yang sudah tetap dan tidak mengandung kemungkinan dinaskhkan atau dibatalkan. Jadi al-aslu itu merupakan ketentuan yang tidak boleh berubah. Karena pokok yang dijadikan sebagai tempat melakukan qiyas sudah jelas dan tetap dari nas dan tidak termasuk pada kemungkinan akan dinaskan. Selanjutnya, hukum itu ditetapkan berdasarkan syarak. Ketentuan hukum pada al-aslu itu sudah merupakan ketentuan dari syariat. Karena apa yang sudah ditetapkan oleh nas bukan termasuk hukum yang dihasilkan melalui ijtihad. Kemudian aslu bukan merupakan far'u dari lainnya. Jadi pokok al-aslu itu tidak akan menjadi cabang dari pokok yang lain. Karena tidak boleh terjadi bahwa pokok juga menjadi cabang bagi pokok yang lainnya. Kemudian dalil yang menetapkan ilat pada aslu itu adalah dalil khusus dan tidak bersifat umum. Dalil yang memastikan ilat pada pokok tidak mencakup ilat pada cabang secara langsung. Maksudnya itu ilat pada pokok dapat dibuktikan secara jelas. Kemudian aslu tidak boleh berubah setelah dilakukannya qiyas. Jadi hukum pokok itu tidak boleh berubah dengan ketentuan ilat. Maksudnya pokok setelah dilakukan qiyas itu tidak boleh berubah. Yang terakhir, aslu tidak keluar dari ketentuan qiyas. Maksudnya pokok bukanlah dalil yang berlaku khusus bagi suatu persoalan. Jadi dalil-dalil yang berlaku itu khusus tidak boleh dijadikan pokok sebagai tempat qiyas, sebab akan membatalkan kekhususannya. Syarat yang ketiga yaitu al-illat. Ilat itu jelas, nyata, dan bisa ditangkap oleh akal dan juga indera manusia. Jadi ilat itu harus jelas dan bisa dipahami dan juga ditangkap oleh indera kita baik pada pokok maupun pada cabang. Misalnya sifat memabukkan yang dapat dilihat pada khamar sebagai asal qiyas dan juga harus dapat dilihat perasaan buah-buahannya yang memabukkan sebagai cabang daripada qiyas. Kemudian ilat itu hendaknya pasti, tertentu, dapat diukur oleh semua orang. Jadi ilat itu merupakan sifat yang dapat dipastikan karakternya dan juga ukurannya itu, serta tidak terdapat hal-hal yang menyalahi atau yang menolaknya. Misalnya itu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang waris kepada pewaris. Itu mempunyai hakikat yang pasti dan karenanya dapat ditetapkan kepada pembunuhan yang dilakukan oleh yang akan menerima wasiat terhadap yang memberi wasiat. Yang terakhir, ilat itu mengandung motivasi dan hikmah hukum. Jadi adanya keterpautan hukum dengan ilat itu adalah untuk merealisir hikmah hukum atau kemaslahatan yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum. Misalnya haramnya meminum khamar karena khamar itu memabukkan dan juga sifat memabukkan itu adalah sesuai dengan hikmah diharamkannya minum khamar, yaitu untuk memelihara akal kita. Syarat yang terakhir yaitu hukum ashal. Hukum yang ditetapkan tidak bisa dinalar. Hukum aslu itu hendaknya bisa diketahui oleh akal. Akal itu harus mampu mendeteksi keberadaan ilat tersebut sehingga
memungkinkan memberlakukan hukum pokok pada cabang. Misalnya pengharaman khamar. Tentang pengharaman khamar ini, akal bisa mengetahui ilatnya yaitu memabukkan. Karena ilatnya sudah diketahui, maka kias dapat dilakukan. Selanjutnya, hukum itu merupakan hukum pengecualian yang diisyaratkan sejak semula. Maksudnya, jika hukum berlaku pada pokok saja, maka kias tidak bisa dilakukan. Karena kias itu merupakan persamaan ilat antara pokok dan juga cabang. Jika ilat hukum itu tidak menunjukkan keberadaannya di luar pokok, tidak mungkin dilakukan kias. Misalnya, musafir boleh mengqashar sholatnya dan juga berbuka puasa. Dan tujuannya itu untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan itu dari saya pribadi, apabila ada kelebihan semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.